Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas sebagai tersangka. Baru 1 hari dilantik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tersangka Soleman yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi diduga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, dan sebenarnya sudah diperingatkan dengan keras dan dengan tegas oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, namun ternyata kasus dan pelaku korupsi masih berkeliaran. Dan yang terbaru, ada beberapa fraksi, salah satunya dari Partai Merah, yang terlibat kasus korupsi dan sudah ada yang ditahan dan ada yang memang baru tahap pemanggilan oleh KPK. Tentunya ini sangat disayangkan karena kita semua tahu bahwa DPR menjadi salah satu lembaga yang sangat-sangat krusial bagi Indonesia, dan tentu saja namanya juga wakil rakyat, tentunya harus mendengar dan melaksanakan aspirasi rakyat yang sekiranya memang berdampak baik untuk keberlangsungan negara. Kali ini kita memang tengah membahas kasus korupsi yang terus ada di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Kejaksaan Agung telah membeberkan beberapa kasus korupsi yang sangat-sangat memiliki potensi kerugian yang sangat tinggi, bahkan ditaksir ada yang mencapai 1.000 triliun. Maka dari itu kita harus berfokus pada satu isu terlebih dahulu, bukan kita menyingkirkan isu lain, namun kita harus berbicara terkait bagaimana penanganan kasus korupsi di Indonesia. Kita semua sepertinya sudah tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana KPK maupun Kejaksaan Agung di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar sudah all out dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kita sudah melihat bagaimana mafia-mafia koruptor, mafia migas pun kini sudah diseret habis oleh Kejaksaan Agung, dan tentunya ini tiada lepas dari kontribusi atau backup dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi artinya kita melihat bagaimana penanganan korupsi di Indonesia ini sebenarnya sudah sangat tepat. Namun kita patut menantikan bagaimana undang-undang yang memang menjadi payung hukum secara sah dan tentu saja kuat. Salah satunya adalah Undang-Undang Perampasan Aset, kemudian pemiskinan koruptor. Artinya memang aset-aset yang telah dicuri oleh para koruptor harus kembali lagi kepada negara. Namun kita patut nantikan undang-undang tersebut disahkan oleh DPR. Namun sampai saat ini DPR belum mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor tersebut. Dan kita patut nantikan bagaimana keberlanjutan dari perampasan aset itu. Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas sebagai tersangka. Ismail langsung ditahan terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen pertambangan. Kejaksaan Agung langsung menahan anggota DPR RI Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas dalam kasus korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang. Kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut kasus ini terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen PT Sendawar Jaya. Mantan Bupati Kutai Barat ini diduga memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin tambang di Kutai Barat. Politikus PDI Perjuangan ini dijerat dengan pasal 9 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 KUHP. Pentolan PDIP terlibat dalam mega korupsi EKTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah, tapi tidak tersentuh hukum. Masyarakat tidak hilang ingatan tentang kasus mega korupsi EKTP yang menyeret Setia Novanto sebagai terdakwa. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Setia Novanto dengan gamblang menyebut ada dua politisi PDIP, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya masing-masing menerima 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyalon di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000.
Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi EKTP meski sudah terucap di ruang persidangan. Bahkan keduanya juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Setidaknya ada dua hal yang penting untuk digarisbawahi dari fakta tersebut. Pertama, politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung tidak tersentuh hukum untuk diproses melalui peradilan sebagaimana mestinya. Kedua, ada hubungan spesial antara KPK dengan PDIP. KPK sudah berada di bawah kendali partai PDIP, sehingga tidak mampu mengusut tuntas mega korupsi EKTP yang melibatkan para pentolan PDIP. Setelah membongkar korupsi triliunan, kejaksaan justru ingin dilemahkan. Dari mafia tambang timah hingga korupsi Pertamina, kejaksaan menyeret nama-nama besar ke pengadilan. Tapi tiba-tiba ada wacana mencabut kewenangan mereka dalam penyelidikan. Siapa yang sebenarnya panik? Dulu, banyak yang mengira hanya KPK yang bisa memberantas korupsi. Tapi kejaksaan membuktikan sebaliknya. Mereka membongkar skandal besar yang selama ini tak tersentuh. Mulai dari mafia tambang timah ilegal hingga penggelapan, yang totalnya ribuan triliun rupiah dari keuangan negara. Namun, justru saat mereka semakin efektif, muncul rencana untuk membatasi kewenangannya. Jika ini terjadi, hanya KPK dan Polri yang boleh menyidik kasus korupsi. Masalahnya, banyak kasus besar justru terbongkar oleh kejaksaan. Bukan lembaga lain, kejaksaan. Sebagai pemburu koruptor justru ingin dikandangkan. Keputusan ini untuk melindungi hukum atau melindungi penjahat. Baru 1 hari dilantik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tersangka Soleman yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi diduga menerima suap atau gratifikasi. Ngakunya Partai Wong Cilik, deklarasinya Partai Wong Cilik, ya kampanye kemana-mana Partai Wong Cilik. Tetapi profesi Wong Cilik kau hina, kau rendahkan. Ngakunya Partai Merah dalang dibalik mafia migas. Mereka teriak berantas mafia, tapi ternyata mereka sendiri yang atur permainannya. 2015 Petral dibubarkan, katanya buat bersihin mafia migas. Tapi faktanya, mafia nggak hilang, cuma ganti baju. 2017, Hasto ketemu Riza Syahlit. Loh, kok ketemu? Bukannya Riza Syahlit itu pemain lama di mafia migas? Jangan-jangan ini deal-dealan, biar bisnisnya tetap jalan di bawah kendali Partai Merah. 2018 BBM Pertamina dioplos. Boom, terjadi skandal pengoplosan BBM. Rakyat dirugikan, tapi Partai Merah tetap nyaman di kursi kekuasaan. Siapa yang pegang kendali? Siapa yang main belakang? 2019 Ahok didorong jadi komisaris utama Pertamina. Bukan untuk bersihin Pertamina, tapi buat mengamankan dirut-dirut yang dipasang Partai Merah sendiri. Biar semua permainan mafia migas tetap rapi, tetap berjalan, dan tetap menguntungkan partai. Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Ya, saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi komut juga. Saya udah happy kok, selama dirutnya mau nurut sama saya kan. 2019, Arifin Tasrif jadi Menteri SDM. Mereka juga harus pegang kebijakan energi. Makanya, mereka rekomendasikan Arifin Tasrif karena dia nggak punya rekam jejak di industri migas, mudah dikendalikan. Kalau Menteri ESDM udah di tangan dan komisaris utama Pertamina juga orang mereka. Lantas, siapa yang berani melawan mafia migas Partai Merah? Dan kita sudah saksikan, kita melihat bagaimana beberapa keresahan dan beberapa bukti terkait kasus-kasus korupsi tersebut. Ada benarnya juga tadi kita melihat dan menyimak bersama-sama, katanya Partai Wong Cilik, tapi kok kenyataannya malah terjerat kasus korupsi, dan tentu saja ini bukannya Wong Cilik tapi merugikan rakyat seluruh Republik Indonesia. Kemudian dilansir dari beberapa sumber, kali ini kita mendapatkan sebuah informasi terkait lagi-lagi anggota DPR fraksi PDI Perjuangan tersangka korupsi langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas sebagai tersangka. Tentunya ini sangat disayangkan, mengingat PDI Perjuangan kita semua kenal dan kita semua tahu bahwa selalu mengedepankan dan
bersuara terkait Wong Cilik. Namun sangat disayangkan ketika ada pemberitaan seperti ini dan bahkan sudah level penahanan. Politisi PDI Perjuangan ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian tambang dan pertambangan PT Sendawarjaya. Meski telah ditetapkan menjadi tersangka, Kejaksaan Agung belum menjelaskan detail konstruksi perkaranya. Jadi ketika kita berbicara sektor pertambangan, tentunya Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi terkait sektor tersebut. Namun tentunya pada potensi yang segudang tersebut ada beberapa permasalahan. Salah satunya terdapat dengan jelas dan tentunya ada beberapa indikasi kebocoran celah korupsi itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang berorientasi kepada kekayaan negara. Apapun ditabrak, contohnya kasus yang satu ini terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan. Padahal sesuatu yang berhubungan dengan dokumen perjanjian pertambangan adalah hal yang sangat krusial. Maka dari itu sangat disayangkan ketika ada kecurangan seperti ini.